memimpin Allah di muka bumi ini. Maka tugas khalifah dalam ayat lain dijelaskan fahkum bainan nasi bil haqq, supaya kita memerintah, supaya kita mengatur alam semesta ini dengan cara yang benar, dengan cara yang adil. Itu tugas khalifah. Jadi kita ini terlepas dari pintar atau tidak, cakep atau jelek, semua punya peran sebagai khalifah. Paling tidak di keluarga kita adalah pemimpin. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin. Pemimpin di keluarga, pemimpin di masyarakat, pemimpin di negara, pemimpin itu dan sebagainya. Yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu beribadah. Beribadah ini ada yang tata caranya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, takarannya sudah jelas, waktu-waktunya sudah jelas. Itu yang disebut dengan ibadah mahdoh. Sholat sudah ditentukan, puasa bulan Ramadan sudah ditentukan, kapan boleh puasa, kapan boleh berbuka sudah ditentukan. Begitu juga haji, waktu-waktunya, tempat-tempatnya sudah ditentukan. Itu yang disebut dengan ibadah mahdoh. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang jauh lebih luas dari itu. Apa itu? Segala aktivitas yang kita lakukan, segala kegiatan yang kita lakukan, apapun itu yang kita tujukan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu ibadah. Kita bekerja mencari nafkah, itu ibadah. Kita membantu orang lain, itu ibadah. Kita membersihkan gorong-gorong saluran air yang mampet, mumpung lagi hujan supaya tidak banjir dan lain sebagainya, itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga adalah huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menciptakan kalian dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum fiha, lalu diminta untuk membangun, mengelola bumi ini. Itu yang disebut dengan imarah. Jadi fungsi yang pertama itu adalah khalifah atau khilafah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah imarah. Imarah itu apa? Imarah itu secara bahasa membangun. Gedung, bangunan, itu bahasa Arabnya imarah. Innama ya'mur masajid Allah, itu artinya mengelola, memakmurkan. Makanya ada istilah DKM, Dewan Kemakmuran. Makmur, adil, makmur, itu artinya terbangun. Umur, sebuah perkataan. Umur itu dari kata imarah, istamar. Kenapa usia disebut umur? Karena umur itu atau usia itu adalah waktu dalam kehidupan kita ini yang harus kita gunakan untuk hal-hal yang konstruktif, yang membangun. Bukan yang merusak, tapi yang membangun, yang menghidupkan. Wasta'marakum fiha, kita diminta untuk mengelola, untuk membangun, untuk memakmurkan, bukan untuk merusak. Jadi kan kalau kita lihat tadi kembali kepada hutan-hutan kita itu, bukan hanya pohonnya. Kalau sudah pohonnya itu hilang, maka ancaman berikutnya adalah ada
ada sejumlah spesies fauna yang juga akan hilang, binatang-binatang, karena dia kalau punya tempat lagi. Ya. Dan kalau hutannya itu rusak, dijadiin tempat tambang, dijadiin lahan sawit, itu berbeda ya, hutan dengan kebun sawit. Atau dijadikan tempat berkebun, dijadiin sawah dan lain sebagainya. Burung-burung yang biasa terbang itu hilang. Gajah itu juga kehilangan tempat habitatnya. Maka sekarang ini di Sumatera misalnya banyak sekali macan, gajah, juga turun ke kampung. Karena dia itu hafal tempat dia lewat, tahu-tahu udah jadi kampung, udah jadi kebun. Jangan salahin gajahnya, emang tempat main dia di situ. Dengan hutan-hutannya itu habis, maka ada sejumlah hewan yang punah. Dan ini nanti alam semesta ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Ketika kita ada binatang-binatang tertentu yang hilang, itu nanti itu kan saling makan ya. Itulah yang menjaga keseimbangan alam semesta ini. Kalau alam semesta ini sudah tidak seimbang, kehilangan keseimbangannya, itu nanti yang terjadi adalah berbagai macam musibah itu.